Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang, sehingga dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan tentang rukun min arkanis shalah. Bahasan tentang rukun daripada rukun-rukun salat. Dan kita sudah sebutkan kemarin di antara rukun salat yang sudah kita sebutkan al-qiyam. Al-qiyam berdiri. Di antara rukun salat apa? Berdiri. Nah, berdiri ini kalau untuk sholat yang wajib. Kalau sholat sunnah boleh duduk kan? Sholat sunnah mampu kita berdiri, tapi mau duduk sholatnya boleh nggak? Boleh, tapi pahalanya setengah. Pahalanya apa? Setengah. Tapi kalau sholat wajib boleh kita langsung pilih untuk duduk begitu? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali memang kita tidak mampu. Kalau masih mampu berdiri, ya. Kalau masih mampu berdiri apa? Berdiri. Kalau tidak mampu baru duduk dan seterusnya. Kemudian yang kedua, boleh kita sudah sebutkan takbiratul ihram. Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini termasuk apa? Rukun. Kemarin sudah kita sempat kasih contoh kan. Ketika kita masbuk, berapa kali kita takbir? 2 kali. Yang pertama, lihat takbiratul. Yang pertama kita Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbir intiqal atau takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Kalau niatnya langsung takbir intiqal boleh enggak? Enggak boleh. Berarti ada yang berjudi ya. Rukunnya ini ada yang ketinggalan. Ini perhatikan ya, ketika masbuk takbir pertama takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian kalau posisi kita memang imam itu apa namanya mau rukuk, berarti takbir lagi satu kali. Berarti takbirnya dua kali. Baik, kemarin kalau tidak salah kita sampai di pembahasan tentang apa?
tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah makmum, ya kan? Apakah seorang makmum yang berada di belakang imam itu dia membaca Al-Fatihah atau tidak ketika menjadi makmum? Kalau kita jadi makmum, kita wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Ini perkara yang disepakati oleh para ulama atau ada khilaf di dalamnya? Ada khilaf, berarti tidak satu pendapat. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa hadis ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya itu seolah-olah bertentangan. Dalilnya itu seolah-olah apa? Seolah-olah bertentangan. Pertama hadis tentang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini hadis yang menyebutkan tentang tidak sah seseorang sholatnya bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini perintah agar kita membaca Al-Fatihah, karena dia termasuk rukun dari rukun sholat. Ya. Kemudian ada hadis yang kedua atau ayat Al-Quran yang mewajibkan kita diam. Ya, dalil yang pertama memerintahkan kita untuk membaca. Dalil yang kedua memerintahkan kita untuk apa? Diam. Ini seolah-olah bertentangan antara dalil satu dengan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Qur'an, di dalamnya termasuk juga surah Al-Fatihah, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan baik-baik dan perhatikan, la'allakum turhamun, ya, agar kalian mendapatkan rahmat. Berarti kalau kita perhatikan dalil-dalil ini seolah-olah bertentangan. Nah, para ulama kita, mereka ada dua model. Kalau ada dalil yang seolah-olah bertentangan, karena kita punya satu kaidah, kalau dalil antara dalil satu dengan yang lainnya itu tidak pernah bertentangan. Itu kaidah yang harus kita pahami. Tapi ada dalil-dalil yang kita pantau, yang kita lihat seolah-olah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka para ulama yang pertama ada yang mengkompromikan hadis itu. Cara yang pertama yang dilakukan itu mengumpulkan hadis-hadis tersebut kemudian mengambil kesimpulan. Cara yang kedua diterjih, mengambil satu pendapatnya dibuang. Nah, yang paling afdol, yang paling utama itu mengkompromikan hadis atau ayat itu dikompromikan dulu. Kalau membuktikan untuk dikompromikan. Kalau terjih harus membuang satu pendapat, ya, harus membuang satu pendapat. Baik, coba kita dengarkan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya tentang hukum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Jadi beliau pernah ditanya tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Beliau mengatakan, kata beliau ini, bahwa para ulama telah berselisih pendapat tentang hukumnya dalil dalam masalah ini. Kata beliau apa? Para ulama telah berselisih pendapat. Perselisihan di antara kalangan para ulama ada dua model. Yang pertama khilaf yang muktabar, yang kedua khilaf yang ghairu muktabar. Apa yang maksudnya? Kalau khilaf yang muktabar itu perbedaan di antara kalangan para ulama yang memang itu diakui oleh para ulama. Kalau itu memang ada. Jadi kalau khilaf yang muktabar, wajib bagi kita untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kalau beda-beda pendapat. Contohnya tadi masalah membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Ini khilaf yang muktabar, yang memang sudah dari zaman imam yang 4 dulu mereka sudah berbeda pendapat. Nah, kita bagaimana caranya? Harus betul
diam. Kalau imam tidak membaca berarti kita baca. Nah, ini pendapat yang ada di antara para ulama. Jadi ada khilaf perbedaan yang diakui, ada yang tidak. Yang diakui ini, yang mu'tabar ini, yang memang kita diberikan ruang di situ untuk berbeda. Jadi ini tidak masalah. Ya, tidak apa masalah. Baik. Para ulama telah berselisih pendapat karena umumnya dalil. Karena dalil-dalil umum. Ya, dalil-dalil apa? Umum. Dalam masalah ini kata beliau terbagi menjadi 3 pendapat. Dalam masalah membaca surah Al-Fatihah saja di belakang imam ini para ulama pendapat ada banyak begitu. Ada 3 pendapat. 2 pendapat pertama adalah yang menyatakan tidak membaca surah sama sekali. Ya, tidak membaca surah sama sekali di belakang imam, dan yang lainnya menyatakan bahwa surat dalam segala keadaan. Yang pertama apa ya? Menyatakan tidak membaca surah sama sekali di belakang imam. Ya. Dan yang lainnya menyatakan membaca surah dalam segala keadaan. Baik imam baca ataupun imam tidak baca, makmum tetap baca surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Ya. Kalau yang pertama apa? Tidak baca sama sekali. Kalau jadi makmum diam aja dulu. Ya. Kalau jadi makmum diam saja. Pendapat yang ketiga yang dianut oleh kebanyakan salaf, ya, kebanyakan ulama-ulama salaf yang menyatakan bahwasanya jika makmum mendengar bacaan imam, ini perlu kita garis bawahi. Kalau makmum mendengarkan bacaan imam, maka hendaknya dia diam. Nah, kalau makmum mendengarkan bacaan imam, berarti kita sebagai makmum diam. Ya. Karena mendengarkan bacaan imam itu lebih baik daripada membacanya. Ini alasan mereka. Karena apa? Mendengarkan bacaan itu lebih baik daripada membaca. Jika makmum tidak mendengar bacaan imam, barulah dia membaca surah tersebut. Nah, ini kesimpulan yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau imam baca, maka kita diam. Kalau imam diam, maka kita baca. Ini pendapatnya di tengah-tengah. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat ini. Walaupun ada sebagian pendapat ulama yang ambil pertengahan. Apa itu? Di antaranya pendapat Syekh Shalih Fauzan. Ya, untuk keluar dari khilaf kata beliau tetap membaca di kondisi imam ketika imam dia baca surah Al-Fatihah. Makanya terkadang kita ada melihat sebagian imam itu selesai membaca surah Al-Fatihah dia diam saja, memberikan kesempatan kepada makmum. Ini pun juga dipermasalahkan para ulama tentang dasarnya apa, dalilnya apa begitu, yang menunjukkan bahwa kita harus diam ketika itu. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Ya, jadi intinya kesimpulannya adalah apa? Ketika imam membaca dan kita mendengar bacaan imam, maka kita diam. Kalau imam diam berarti kita baca. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Baik. Itu rukunnya berapa, Pak? Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Baik, batasan mendapatkan rakaat di mana? Ketika dia mendapatkan ruku imam. Ya, ketika dia dapat ruku imam berarti dia mendapatkan rakaat. Baik. Kemudian yang keempat, di antara rukun yang keempat, ar-ruku fi kulli raka'atin. Yang keempat itu ruku di setiap rakaat. Ini termasuk rukun di dalam apa? Di dalam sholat. Baik. Coba kita praktikkan bagaimana ruku
yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Posisi ruku kalau perhatikan ketika ruku, jadi posisi jari itu begini. Nah, jadi boleh mencengkeram begini. Betul enggak? Ini. Nah, begini. Enggak begini. Ada yang biak kan? Ada yang biak. Yang sunnah begini, mencengkeram begini. Ngopal, misalnya kan ngopal. Pelatur. Enggak, yang sunnah di pelatur ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tangan kita, apakah kondisi tangan kita ini lurus atau bengkok? Dalam hadis dijelaskan bahwasanya jari kita itu seperti berbentuk busur panah pada sunnahnya. Jadi tidak begini. Ya, jadi tidak lurus dia begini. Nah, ini agak begini posisinya. Kemudian posisi itu lurus. Posisi apa? Coba Pak Gul maju. Tidak belum Pak. Coba sujud, ruku. Ya, coba. Nah, ini posisinya apa? Posisi tangannya agak begini ya. Itu kepalanya salah nih kalau begini benar ya. Kepala ini posisinya dia tidak menghadap ke tempat sujud, dia lontar-lontar begini ya. Nah, begitu. Nanti kalau dalam hadis itu disebutkan kalau seandainya kita letakkan air di atas punggung itu tidak jatuh. Saking lurusnya sujud apa namanya ruku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, seperti ini lurus sudah benar. Nah, apa dalilnya? Ya dasarnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Ya, kemudian juga dalam hadis sumarkan hatta tatma'inna raki'an. Dan ruku sehingga dia tatma'inna, tenang di dalam rukunya. Jadi rukunya tenang. Ya, kapan seseorang itu dikatakan dia tumanina dalam ruku? Kapan seseorang dikatakan dia tumanina dalam rukunya? Oh, ya itu kan tumaninahan dalam rukunya. Kapan? Tidak ingat. Di sini dijelaskan kalau untuk lihat yang tumanina di bagian 10. At-tumanina fi jami'il arkan. Ya, dan ini termasuk rukun di dalam salat. At-tumanina fi jami'il arkan. Tumanina tenang di semua rukun. Wa hiya sukun tenang. Kapan seseorang itu dikatakan mendapatkan tumanina? Kata beliau, wa takunu bi qadril qawlil wajib. Ukurannya itu sekitar ketika dia sudah menunaikan bacaan wajibnya. Contoh, bacaan wajib ketika sujud itu berapa kali? Yang wajibnya berapa? Sekali. Berarti ketika dia sudah Allahu Akbar subhanallahil azim, kemudian sami Allah sudah cepat paman, dia sudah tumanina belum? Sudah tumanina karena dia sudah menunaikan yang wajibnya. Ada pembacaan yang 3 kali ini hukumnya sunnah. Bacaan yang 3 kali ini hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-7 di antara rukun dari rukun salat adalah as-sujud. Ya, yang ke-7 adalah apa? As-sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasjudu," maka bersujudlah. Ini perintah ya. Kalau perintahnya dalam ilmu usul, al-amru yadullu ala al-wujub. Perintah itu menunjukkan kepada wajib hukumnya. Wa liqaulihi fi hadis al-musii, dan juga hadis Nabi SAW tentang orang yang salatnya buruk dalam salatnya. Ya. Oleh kata Nabi SAW, "Summa sujud," kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidah, sehingga kamu tenang di dalam
sujudnya. Wa yakunu as-sujud fi kulli raka'atin marratain. Sudah beliau baik? Dan sujud itu di setiap rakaatnya berapa? 2 kali. Ala aqdha'i sab'ati an-nakur. Ya, di 7 anggota badan. Fi hadis Ibnu Abbas, "Fihi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Apa itu? Yang pertama al-jabhah. Jabhah apa? Jabhah. Konin. Yang kedua wa asyara biyadihi, kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya hidung ila anfihi, kemudian wal yadain, kedua telapak tangan, kemudian berikutnya wa rukbataini, kedua lutut, kemudian wa atraf al-qadamain, ujung kedua kaki. Baik. Kalau seandainya ada orang yang ruku, yang ruku, cuma hanya konin saja, kemudian hidungnya sudah sah dan ruku, sujudnya. Kalau ada orang yang sujud, dia yang konak cuma hanya konin saja, hidungnya diangkat, sah tidak? Hah? Baik, coba saya baca ini pendapat para ulama tentang masalah ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, termasuk tuntunan melakukan sujud adalah dengan menempelkan hidung bersamaan dengan dahi. Ini kata Imam Nawawi. Dan yang lainnya mengatakan bahwasanya disunahkan meletakkan dahi dan hidung berbarengan. Disunahkan meletakkan dahi dan hidung secara berbarengan. Tidak mendahulukan yang satu dari yang lainnya. Tidak konin dulu habisnya hidung, atau hidung dulu habisnya konin dulu. Jika hidung saja yang menempel, ini kata beliau kata Imam Nawawi, jika hidung saja yang menempel sedangkan bagian dahi tidak ada yang menempel, maka tidak sah. Dia berarti kalau hidungnya saja nempel, koninnya ada tidak benar. Kata Imam Nawawi, maka tidak sah. Ini kalau yang nempel cuma apa? Cuma hidungnya, koninnya tidak. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama Syafi'iyah. Ini sepakat. Kalau yang nempel cuma hanya hidung saja, pemain konin tidak sah sujudnya. Sujudnya apa? Tidak sah. Namun jika dahi saja yang menempel, namun kalau cuma hanya tujak yang nempel, kemudian hidungnya tak konak, hidungnya tidak konak, ya, maka ini dianggap cukup. Tidak cukup, berarti tidak sampai merusak sujudnya. Sujudnya dianggap apa? Sah. Ya, nanti ada dua model. Yang pertama yang nempel hidung, ya, hidung ditempel tapi konik tidak konak, ini tidak sah. Ada bagian yang kedua apa itu? Koniknya konak, hidungnya tidak, maka ini cukup. Tapi yang sempurna meletakkan keduanya. Ya, yang sempurna meletakkan kedua. Intinya ketika dia tidak meletakkan hidungnya, itu tidak sampai merusak sholat. Ini pun sebagian pendapat ulama. Baik, coba bangun ke depan. Maju gitu. Coba praktekkan sujud. Coba. Nah, nonton. Nah, hadap ini. Coba. Allahu Akbar, coba. Nah, coba perhatikan. Yang pertama ini yang harus kita perhatikan hidup dengan apa tadi? Nah, hidup dengan konin dan konak. Ya. Kemudian ini sejajar dengan bahu. Ya, dengan bahu. Ya, ini tidak boleh begini ya. Yang sejajar dengan bahu. Nah, kemudian ada sujud yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sujudnya seperti anjing. Begini, coba kasih contoh Bapak. Nah, ini tidak boleh ya.
Jadi sujud yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ininya nempel ke bawah ya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian di antara sunnah sujud itu, lambung kita jauh dari itu. Ini terlalu dekat Pak Bro. Nah, sampai cukup sejadah ya. Sampai di luar sejadah kenapa? Karena ya kalau ini, sunnahnya ini lambung kita tuh jauh dari itu. Ya, kemudian ini di antara berikutnya ini apa namanya? Nyengkoli kaki kita atau kaki kita disatukan. Kebatal nggak tadi ya? Seperti itu Pak. Ya, jadi tadi yang dilarang kebangun dulu. Nah, gitu. Dan sunnahnya Pak, perhatikan. Kalau sholat dalam keadaan sendirian, ini dibuka. Dibuka. Di Nabi SAW sampai ke pantau belakang itu Pak. Ini bagian ininya. Dibuka. Kalau sholat apa? Sendirian. Nah, seperti itu. Kalau sholat berjamaah, tak boleh begini. Lahu banget. Kata Ustaz tadi kan sunnah harus dibuka apa ya, sholat dalam keadaan sendirian. Jadi Allah bocor babi musiki orang. Nah itu. Kalau keadaan kita bermakmum apa namanya dengan yang lain begini. Nah itu. Baik. Cukup. Berapa dia? Kemudian yang ke-8 dan 9, raf'u minas sujud wal julus baina sajdataini. Ya, bangun dari sujud dan duduk antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud. Lagi dulu. Coba, harus banyak prakteknya. Oh, itu ya belum. Satu menit. Duduk antara dua sujud, nama duduknya disebut dengan duduk apa Pak? Duduk iftirash. Coba Pak. Duduk antara dua sujud. Ya, ada satu lagi namanya duduk iqam. Ada satu lagi namanya duduk iqam. Nah, duduk iqam ini boleh menggantikan duduk antara dua sujud, tapi dia tidak boleh menggantikan duduk tasyahud awal. Tasyahud awal tak coba Pak, duduk iqam. Nah, ini sunnah Pak. Sekali-sekali perempuan pakai itu. Ini namanya duduk apa? Iqam. Kalau yang tadi duduk antara dua sujud. Ya, kalau ini namanya iqam, yang tadi namanya iftirash. Kalau yang lain namanya yang lain namanya dulu tawarruk. Dan akhir namanya tawarruk. Paham ini Pak ya? Paham ya? Coba kakinya dipantau ya, kaki coba duduk sekali dulu. Duduk antara dua sujud. Ya. Nah, duduk istirahat juga sama pakai ini. Tahu duduk istirahat Pak? Duduk istirahat itu ketika kita mau bangun rakaat berikutnya. Coba habis sujud. Coba habis sujud kita angkat bangun. Allahu Akbar. Nah, ini duduk istirahat pakai duduk terus juga. Kemudian habis itu baru bangun. Nah, ada yang pernah praktekkan pakai duduk iqam. Nah ya, tapi duduk iqam ini kalau perhatikan tidak boleh dia menggantikan duduk tahiyat awal. Dia hanya menggantikan duduk apa? Duduk apa namanya? Duduk antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud. Allah Allah. Itu yang jauh. Kemudian berikutnya at-tumaninah fi jami'il arkan. Ini tadi ya. Ya, tumaninah di seluruh rukun-rukun salat. Ya, wa hiya as-sukut tenang wa taqaddul wajib. Ukurannya itu kadar bacaan wajib. Ya, kadar bacaan wajib fi kulli ruknin, di setiap rukun. Bi amrihi al-musii biha fi salat. Karena Nabi SAW pernah memerintahkan orang yang buruk di dalam sholatnya karena tidak tumaninah. Ya, karena tidak tumaninah. Ya, diperintahkan oleh Nabi SAW
bi'i'adatis shalah. Ya, bitarkihi at-tumaninah, karena dia meninggalkan tumaninah. Jadi Nabi SAW pernah mantau manusia sholat, cepat maju gila, takbir tak sopan apa-apa. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah, tumaninah tidak ada. Orang yang sholat seperti ini disuruh kiblat lagi, berarti sholatnya sah? Tidak sah. Ya, tidak sah sholatnya. Jadi buat kalau awal kan orang yang sopan. Ya, kalau sholat itu sunnahnya lah lama berdiri, beda dengan khutbah. Kata Nabi SAW, di antara kefakihan seseorang itu khutbahnya singkat, sholatnya panjang. Kalau khutbah sejak gitu, ya bosan orang tinggal. Ya kita hanya ngantuk. Apa sampai sesuatu berjam-jam? Ya khutbah, nah sunnahnya khutbah itu dia pendek khutbahnya. Bukan lepas bunyi, ya kan? Udah ngantuk kita, ya. Suara siang aja dari khutbah itu bisa ngantuk, apalagi ya tidak kedengar suaranya semua, bikin kita kan ngantuk. Ya ini sunnah yang harus kita tahu. Jadi panjang di dalam sholat, pendek di dalam apa? Khutbah. Ya, utama sholat di bulan Ramadan ini paling laris itu sholat cepat. Bahkan ada masuk rekor ini sholat paling cepat sholat tarawih. Cuma hanya 10 menit 8 rakaat. La haula wala quwwata illa billah. Kalau berdari 15 tahun masuk rekor. Ini sholat kita benar-benar kita nikmati sholat kita. Ya, kita nikmati sholat kita. Kemudian berikutnya ada tasyahhudul akhir. Sholat akhir. Tahiyat akhir. Baik, coba tahu kalau pakai tahiyat. Coba kita tahu. Ya, coba tahiyat. Ya. Pada posisi kaki dengan posisi jari ya. Jari tidak diangkat, Pak. Sebenarnya jari nempel. Jari tidak diangkat ya, Pak. Coba diangkat jari itu. Anda lihat, dia nempel jari coba. Nah, terus posisi mata kita itu kan ada tempat sujud, Pak. Posisi mata itu ke arah jari kita yang sedang menyebut Tuhan. Nah, posisi mata kita dia tunjuk. Baik, ada pun tentang menggerakkan tangan begini. Mungkin Tuhan pernah melihat ada sebagian kaum muslimin mereka menggerakkan tangan. Nah, ini hadis tentang menggerakkan tangan. Para ulama berbeda pendapat tentang kesohihannya. Ya, tentang kesohihannya. Dulu sebelum saya berangkat ke Yaman itu, termasuk orang yang menggerakkan tangan. Ya, karena mengikuti pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau mensohihkan hadis ini. Tapi sebagai ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang syadz. Syadz itu perawi yang menyelisih orang yang lebih sikoh daripada perawi itu. Maka hadisnya disebut dihukumi sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kalaupun seandainya hadis yang sahih, menggerakkan tangan tidak seperti kita begini, Pak. Kalaupun seandainya hadisnya apa? Sudah biaya menggerakkan tangan tidak biaya. Muridnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, pernah beliau sholat di samping Syekh Albani yang mensahihkan hadis ini. Ya, sholat di samping beliau menggerakkan begini. Digerakkannya, ditanya oleh Syekh Albani, dari mana kamu itu? Dari buku dua kan, maka mensahihkan hadis ini. Oh, kalau gerakannya kalau ini namanya menggerakkan ke atas ke bawah. Kalau dalam hadis Yuhar itu menggerak-gerakkan bukan ke atas ke bawah kata Syekh Albani. Jadi setelah itu bawa dibawa contoh. Jadi gerakan yang benar begini. Kebayang ya? Ini kalau seandainya kita mensahihkan hadis tentang menggerakkan. Nah, kalau saya pribadi lebih contoh dan mengatakan bahwasanya hadis tersebut hadis yang lemah. Makanya saya pribadi sekarang itu tidak mengamalkan menggerakkan tangan. Adapun sebagai kaum muslimin yang mereka berpendapat tentang menggerakkan tangan, ya, ini tentunya hal yang apa namanya perbedaan yang memang ada dasarnya. Ya, perbedaan yang ada dasarnya. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Kunna naqul qabla an yufrada 'alaina at-tashahhud."
dulu mengucapkan sebelum diwajibkan. Ya, sebelum diwajibkan apa ya? Bacaan tersebut assalamu ala min ibadi. Jadi bacaan kita itu assalamu ala min ibadi. Dulu kami para sahabat bacanya itu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah. Kata Nabi, jangan kalian katakan assalam, jangan kalian katakan assalamu ala Allah, walakin qulu, akan tetapi bacalah at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Ya, at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Badalla qauluhu qabla an yuf'al. Kalimat qabla an yuf'al sebelum diwajibkan ini menunjukkan bahwasanya dia hukumnya wajib. Kalau dulu dikatakan oh ini sebelum diwajibkan, berarti sekarang jadi wajib. Ya, sekarang jadi wajib. Baik, jangan lupa di tasawuf akhir ini memperbanyak doa. Perbanyak doa. Jadi setelah kita membaca tasyahud itu sampai fil alamin innaka hamidum majid, ada doa perlindungan ada di situ. Ya, doa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir maghfiratan dan seterusnya doa perbanyak doa. Ya, perbanyak apa? Doa itu apa juga bisa dikatakan Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, baik. Kemudian al-julus li tasyahhudil akhir. Ya, bacaannya dengan duduknya termasuk apa? Termasuk rukun di dalam rukun salat. Li'annahu fa'alahu wa dawamu alaihi. Karena Nabi SAW selalu melakukannya, selalu mendawamkannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana hadis Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang ke-13 taslim. Salam. Ya, yang ke-13 taslim. Wa tahliluhu at-taslim. Nabi SAW dan yang menghalalkannya adalah salam. Fa yaqulu an yamini assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga ada beberapa cara tentang apa namanya salam. Baik, salam termasuk rukun dalam sholat. Ya, salam termasuk rukun dalam sholat. Sehingga orang yang meninggalkan salam baik dengan sengaja maupun lupa maka sholatnya batal. Ya, sholatnya apa? Batal. Ya, dari Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahriruha at-taslim." Kata Nabi SAW, kunci sholat adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram dan yang menghalalkannya adalah salam. Apa maksud mengharamkannya, Pak? Maksudnya itu adalah batas yang mengharamkan untuk melakukan kesibukan di luar sholat. Maksudnya haram itu apa ya? Batas yang mengharamkan untuk melakukan kesibukan di luar sholat. Artinya gerakan-gerakan atau pembicaraan-pembicaraannya di luar sholat tidak boleh masuk dalam. Makanya disebut dengan haram di sini. Kemudian wa tahliluhu as-salam. Dan yang menghalalkannya salam apanya? Batas yang menghalalkan untuk melakukan kesibukan di luar sholat. Baik, tata cara salam ini banyak modelnya. Kita masuk dulu. Belum ya? Kita lihat. Ada 5 model tata cara salam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke kiri sama, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika salam ke kanan. Dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya. Berarti pertama tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini boleh juga. Kemudian yang berikutnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan kanan dan kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya salam pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ke kiri, dan yang kedua mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir salamnya sekali saja, Pak. Yang terakhir salamnya cuma sekali, hanya mengucapkan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Karena yang rukun ini yang salamnya cuma sekali, yang ke kanan ini, yang sebelah kiri hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di sini di antara kesalahan dalam salam. Kata beliau, membuka tangan dan kiri ketika menoleh pada saat salam. Ini Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini para ulama sebagian ulama menyebutkan termasuk kesalahan di dalam salam. Sampai hari ini saya pun juga belum mendapatkan dasar atau dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi, perbuatan para sahabat, para imam, mereka apa? Mengucapkan salam itu membuka seperti Assalamualaikum, kemudian Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Habis ya? Ada pertanyaan? Kalau ada, jangan tanya-tanya. Kalau isi alhamdulillah. Iya. Iya. Berarti dia membaca ada pada tempatnya. Ya, ini bisa membatalkan sholat. Ya, sepindah sujud kalau kita baca subhanallah dia namanya kan. Karena saking mau apa ya? Cepatnya. Intinya janganlah. Ya intinya jangan cari apa namanya yang pertama. Makanya pilih imam yang tahu tentang hukum-hukum sholat. Apalagi masjid besar seperti ini. Ya, pada kita imamnya yang top lah, yang sudah hafid Al-Quran, gitu kan. Suruh jadi imam yang sudah paham tentang fikih apa? Fikih sholat. Jangan cuma hanya kita mencari apa? Cepatnya kita di dalam sholat saja. Memang sih kalau cepat dalam sholat sih nyaman, cepat selesai. Tapi kan nanti kita tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita cepat, maka nanti bisa sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala. Cukup ya? Saja yang bisa disampaikan yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu dari kebenaran saya pribadi.